Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Alia Rasti Ayunanta dengan NPM 2275342 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu mengenai paket Richard. Di bagian part pertama, di sini yaitu mengidentifikasi komponen umum dari sebuah jaringan yang mempresentasikan paket. Richard pada bagian penjelasan yaitu menjelaskan tentang icon toolbar yang ada di bagian kiri bawah yang berisi kategori networking komponen yang ada di sini. Di bagian bawah kiri itu kita memiliki komponen perangkat, perangkat jaringan, koneksi perangkat, dan beragam pengguna. Di bawahnya itu setiap kita memencet baris yang paling atas, di bagian bawahnya itu dia akan berubah. Nah, di sini saya akan mencoba klik bagian networking device. Nah, dia di sini akan berubah. Berikutnya, end device, dia juga akan berubah. Komponen, dia juga akan berubah. Koneksi, dia juga akan berubah. Jadi setiap bagian atas ini diklik, otomatis yang bagian bawah itu dia akan berubah. Contohnya kita di network device. Nah, di sini di network device ini bawahnya dia berisi routers, terus switch, hooks, wireless device, security, and WAN. Lalu kalau kita beralih ke PC ini, dia di sini ada PC, laptop, server, dan lain-lain sampai di sini ada tablet dan lain-lain ini. Begitupun dengan yang komponen, dia ada MCU board, SBC port, things, terus di connection, dia ada struktur-struktur kayak gini nih, garis-garisnya yang untuk menghubungkan. Lalu di miscellaneous dia hampir sama seperti yang di network device. Kalau di WAN dia ada multi-user. Oke. Ini adalah gambaran singkat tentang yang ada di kategori komponen-komponen ini. Lalu baiklah kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kita identifikasi perangkat-perangkat intermediate. Perangkat-perangkat intermediate ini kita akan menjadi routers, switch, hook, terus access point. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat akhir end device tanpa menghitung awan internet atau awan intranet? Jadi, jika kita hanya melihat kantor pusat atau home office, ini terdapat
4 perangkat akhir. Ini ada injek, home desktop, home laptop, dan tablet. Jika kita ke bagian sentral ini dia ada 4 perangkat akhir juga, yaitu PC1, PC2, PC3, PC4. Lalu kalau kita beralih ke kantor cabang atau branch office, dia memiliki 8 perangkat akhir. Itu ada branch saver, laser, smartphone, gas, counting, IP phone 1, IP phone 0, sales. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dijumlahkan dari semua kantor-kantor ini, dari kantor pusat, terus kantor cabang, dan kantor sentral ini, dia memiliki 16 perangkat akhir tanpa menghitung awan. Jadi di sini di home office ada 4, sentral ada 4, dan di branch office ini ada 8, jadi 16. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa banyak perangkat intermediate yang ada dalam topologi tersebut tanpa menghitung awan internet atau awan intranet? Tanpa menghitung ya. Jadi kalau kita ngelihat di kantor pusat, di home office ada 2 perangkat termatch. Itu router nirkabel dan modem kabel. Lalu jika kita pindah ke kantor pusat terpusat atau central office, itu ada perangkat intermediate. Yang pertama 1 switch dan 5 routersnya ini ada D1, D2, E1, S2, R1. Jadi ada 5, jadi totalnya ada 6. 1 switch dan 5 router. Lalu kalau kita pindah ke branch office atau kantor cabang, itu ada 3 perangkat intermediate, 1 router, 1 switch, dan 1 lagi access point. Jadi ada 3. Jadi totalnya itu ada 11 perangkat intermediate tanpa menghitung awan. Sama di sini 2, di sini 6, dan di sini 3. Selanjutnya, berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Jadi di kantor pusat atau central office ini ada 5 perangkat dan 1 diantaranya adalah desktop. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak termasuk dihitung, jadi ada 1, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Kalau di kantor cabang atau branch office, dia ada 8 perangkat dan 2 diantaranya adalah desktop. Sini.
desktop itu ini. Jadi totalnya adalah 3 perangkat akhir yang bukan komputer desktop. Selanjutnya, berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Dalam topologi ini kita melihat 3 jenis koneksi media yang digunakan. Nih, pertama di sini saya melihat kabel yang berwarna hitam ini. Terus kabel yang berwarna merah ini. Dan di sampingnya ada kabel seperti ini. Nih, kabel seperti ini. Jadi, di sini saya menemukan 3 jenis koneksi media yang digunakan, yaitu kabel yang berwarna hitam ini, yang berwarna merah, dan kabel yang di access point ini. Itu adalah jawaban untuk bagian pertama. Mari kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Di sini kita diminta untuk menjelaskan perbedaan tujuan perangkat tersebut ya. Di sini kita harus membedakan antara LAN dan WAN. Jadi LAN adalah jaringan lokal yang mencakup area geografis yang kecil seperti kantor atau rumah. Sedangkan WAN adalah jaringan area luas yang mencakup area geografis yang lebih besar seperti jaringan internet. Contoh LAN adalah jaringan kantor kecil atau jaringan rumah. Sedangkan contoh WAN adalah internetnya. Selanjutnya kita diminta untuk menyebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dalam jaringan dan memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya switch memungkinkan berkomunikasi dengan LAN. Sedangkan router memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda. Terakhir, kita akan diminta untuk mencantumkan setidaknya 2 kriteria pemilihan tipe media jaringan. Beberapa kriteria yang bisa dipertimbangkan adalah jarak, biaya, dan kecepatan. Fiber optik misalnya memiliki jarak jauh dengan kecepatan tinggi tetapi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga. Pemilihan media jaringan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Ini selesai di bagian kedua. Kita kembali ke bagian ketiga, bandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Oh, ini tadi pertanyaan yang kedua, jadi saya akan ulangin jelaskan. Perbedaan antara LAN dan WAN. LAN adalah jaringan lokal yang mencakup area geografis yang kecil seperti kantor atau rumah, sedangkan WAN adalah jaringan area luas yang mencakup area geografis yang lebih besar seperti jaringan internet. Contoh LAN adalah jaringan kantor kecil atau jaringan rumah, sedangkan contoh WAN adalah
internet. Terus di sini yang kedua, di jaringan paket reacher berapa banyak WAN yang Anda lihat? Paket reacher ini ya. Di sini saya melihat WAN 1, lalu 2, 3, 3 WAN. Di sini saya melihat 3 WAN. Jadi di jaringan paket reacher ini saya melihat ada 3 WAN. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa banyak LAN yang Anda lihat? Di sini saya melihat ada 3 LAN. Yang pertama di home office, yaitu internet di bagian home office sentral dan race, yaitu dengan internet. In the space station itu ada kumpulan jaringan yang berhubungan di seluruh dunia menurut saya. Kalau untuk bagian E ini, what are some of the internet? Untuk home user connect ke internet bisa menggunakan wireless atau bisa menggunakan seluler pada bagian F. Untuk bagian F, apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Di sini saya sendiri menggunakan Wi-Fi atau paket data dari provider yang menyediakan. Oke, sekian sedikit video penjelasan dari saya tentang paket reacher. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.